Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Novita Cahya, NIM 86 dari kelas Pendidikan Kimia 5C. Di sini ingin mempresentasikan hasil resume saya mengenai industri kimia virtual pada pestisida di PT Guna Kimia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah kimia industri yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsi MSI. Selamat menikmati videonya. Oke, kita mulai pada materinya. Yang pertama itu adalah bahan baku. Bahan baku di sini yang pertama untuk produksi larutan stiker yang terdiri dari glukosa, polivinil alkohol, metal violet, dan karbofurar. Yang kedua untuk produksi karbofurar 3G yang terdiri dari karbofural technical dan larutan stiker. Yang ketiga adalah bahan baku tambahan yang terdiri dari pasir dan air tanah maupun PDAM. Kemudian yang kedua ada alat angkat dan alat angkut. Yang pertama itu ada forklift untuk bongkar muat barang yang berlokasi di warehouse, transportasi barang dari warehouse ke bagian proses produksi. Yang kedua itu ada hand pallet untuk memindahkan barang dari satu tempat di mana barang dalam jumlah sedikit dan letaknya lebih dekat serta tidak membutuhkan tenaga yang besar. Yang ketiga ada lift barang untuk menaik turunkan barang baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama itu untuk formulasi liquid. Tujuannya untuk memproses bahan baku pestisida hingga tercapai hasil yang paling sesuai dengan pembuatan pestisida. Yang pertama persiapan bahan baku yang terdiri dari loading solvent atau proses pemasukan solvent 50-70% dari total kebutuhan ke tangki formulasi. Yang kedua itu ada loading bahan aktif untuk memasukkan bahan aktif ke tangki formulasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada loading bahan pengemulsi yang merupakan masing-masing bahan dimasukkan pada lemari formulasi. Yang terakhir ada packing, di mana semua bahan dipindahkan ke holding tank yang menggunakan gaya gravitasi jatuh dalam filter yang akan dihisap dengan mesin yang nantinya dikeluarkan lewat nozzle yang kemudian masuk ke dalam kaleng. Yang kedua ada proses formulasi furadan. Yang pertama ada menimbang bahan baku, yang kedua ada proses percampuran yang merupakan penyiapan teknikal yang letaknya dekat dengan dumping station serta mencatat nomor batch-nya yang ada pada tabel asli supplier. Yang ketiga ada proses pada wet product elevator yang merupakan menyiapkan teknikal, pasir dan larutan stiker, kemudian akan dimulai menghidupkan wet product elevator. Terus selanjutnya ada menaikkan produksi dari munson ke hopper, di mana melihat isi terakhir dari produk hopper atau finish product hopper dengan dipukul menggunakan palu karet. Yang selanjutnya ada pengeringan, yaitu menggunakan mesin hopper lewat feed conveyor masuk ke dryer dengan suhu burner kurang dari 140 derajat Celcius dengan sistem putaran dryer. Kemudian yang terakhir ada formulasi line 1 and line 2 untuk menghidupkan mesin secara berurutan, dan pada tahap pengepakan produk yang sudah lolos dari shaking screen akan ditampung di finish product hopper yang akan masuk pada proses pengepakan. Selanjutnya yang terakhir ada finishing, di mana pestisida yang sudah dikemas akan lewat ke mesin ilapak. Selanjutnya produk akan berjalan di konveyor dan langsung dimasukkan ke dalam karton atau kardus sesuai dengan jumlah dan ukuran yang berbeda. Selanjutnya produk melewati karton sealer untuk disegel yang nantinya akan ditimbang dan dicek Weiger, diberi stempel checker, nomor batch serta tanggal produk pembuatannya. Kemudian ditumpuk di atas pallet sesuai cara penyusunannya dalam jumlah per paletnya. Kemudian yang selanjutnya adalah produk. Produk di sini ada berbentuk cairan, ada berbentuk butiran, ada bentuk bedak tabur. Yang bentuk cairan itu terdiri dari Talstar, Biflex, Binet, Pond's, Dragnet, Preval, Chin-Off, Arivo, Bestox, Dominex, Fury, dan Mustang. Yang kedua itu ada dalam bentuk granula atau butiran yang terdiri dari furadan dan sifadur. Yang terakhir itu ada bentuk bedak tabur yang terdiri dari Marshall. Kemudian pestisida dapat digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama itu piretroid, yang kedua ada organohospat, yang ketiga ada karbamat, yang keempat ada herbisida.
Nah, untuk limbahnya di sini mereka sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari lingkungan, mereka diolah terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk limbah padat non B3 dibuang ke tempat penampungan sampah sementara yang berada di dalam perusahaan, yang selanjutnya akan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Yang kedua ada limbah padat B3 yang caranya itu dibakar di inkonerator dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Yang kemudian ada limbah cair yang dialirkan ke tempat pengolahan limbah cair yang kemudian dengan metode sedimentasi atau pengendapan dan netralisasi. Sebelum dibuang, dilakukan pemeriksaan dahulu oleh KISI. Jika sudah tidak mencemari lingkungan, barulah dibuang ke lingkungan. Kemudian di sini ada bahan kimia. Bahan kimia yang dipakai antara lain pitroids, organohospat, organoklorin, karbamat, dan herbisida. Sifat bahan kimia tersebut sangat berbahaya, yakni beracun, korosif, yang dapat menimbulkan iritasi. Oleh karena itu, telah diberi label bahan kimia dan terdapat material safety data sheet atau MSDS. Bahan-bahan sisa hasil produksi yang tidak terpakai, misalnya tempat untuk menyimpan bahan baku atau drum, dan sisa-sisa plastik maupun kaleng yang rusak diolah dengan baik sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan karena masih banyak mengandung sisa bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya di sini untuk ketiganya yang pertama itu ada APD sebagaimana mestinya sesuai dengan standar nasional. Yang pertama itu ada safety helm, ada full body harness atau kawat pelindung tubuh, ada safety glass, ada face shield, ada masker, ada headband, ada safety boot, ada gloves, ada pakaian kerja. Dan kemudian ketiga yang kedua ada pengamanan pada mesin. Yang pertama itu ada cover mesin untuk melindungi mesin. Yang kedua ada safety guard, sejenis kawat kasa untuk menutup mesin yang berputar. Yang ketiga ada emergency stop, yaitu tombol untuk mematikan mesin secara cepat jika terjadi kerusakan atau kecelakaan pada mesin. Yang ketiga ada penanggulangan kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan atau APAR. Yang kedua ada hidran, yang ketiga ada sprinkler. Kemudian untuk ketiga yang keempat itu ada instalasi petir atau penangkal petir. Yang kelima ada izin kerja. Yang keenam ada poster atau rambu-rambu K3. Yang terakhir ada BBSM. Nah, di sini ada referensinya yang bisa dibaca sendiri. Baik, terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.